Halo, balik lagi di Kursus Salon Murah. Di video kali ini aku mau jawab pertanyaan ya dari subscriber dari Silme channel 4606. Kak mau tanya, apakah smoothing warna pemberian obatnya cuma step 1 saja dan tidak ada step 2-nya, tidak diberikan netral ya Kak? Karena saya baru smoothing warna dan begitulah kejadiannya. Sewaktu ditanya, kata Mbak salonnya pemberian obatnya cuma 1 step saja. Pertanyaan bagus dan pasti kalian sebagai customer ini bertanya-tanya, bener nggak sih caranya seperti ini, bener nggak sih? Tonton video ini sampai habis. Jadi guys, kalau kita ngomongin smoothing ya, aduh gimana ya, banyak banget juga orang yang nanya, kenapa sih selalu bahas smoothing? Gimana kakak dibahas? Orang banyak yang tanya, kayak mana coba? Jadi aku bahas ya sesuai dengan pertanyaan kalian. Ini aku langsung to the point aja ya. Kalau kita lagi mengerjakan smoothing color ya, itu caranya memang macam-macam sih, ada 2 cara sebenarnya. Kalau kita ini maksudnya yang bekerja sesuai dengan bidangnya loh ya, saya bilang ya, dan memang dan dibekali dengan ilmu yang mumpuni ya. Aku tidak, sekali lagi aku ngomong dulu, aku tidak menjelekkan orang lain. Ini berdasarkan saya sebagai pelaku usaha salon, cara saya mengerjakan smoothing warna di salon saya ini seperti ini. Yang pertama, apabila kita menginginkan smoothing warna itu tentunya dikerjakan seperti proses smoothing pada umumnya. Yang pertama, tentunya dioles dengan obat step 1 ya. Terus setelah itu kalian tunggu sesuai dengan teknik yang kalian yakini dan yang kalian miliki. Kalian mau tunggu 30 menit terus habis itu kalian lakukan smooth, silahkan. Kalian tunggu langsung 40 menit habis itu 1 jam terus dicuci, silahkan, tidak ada masalah. Yang penting teknik sesuai dengan yang kalian kuasai ya. Jangan asal pakai tekniknya orang ono tapi sebetulnya kalian tidak menguasai, itu buat apa? Yakini, lakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang kalian sukai dan apa yang kalian yakini caranya. Setelah proses step 1 kemudian dicuci, dikeringkan total. Dikeringkan total itu apa Kak? Dikeringkan bener-bener kering tanpa ada masih basah-basah gitu, enggak boleh, harus kering total. Terus yang kedua otomatis, yang ketiga dicatok. Setelah dicatok, terus kita mau target selanjutnya yaitu pewarnaan. Dilihat dulu apa dulu yang mau diwarna. Misalkan nih, sudah sering aku jawab ya, sudah sering aku jawab di video-videoku sebelumnya, ada beberapa netral obat smoothing ini yang bahan kandungannya sama dengan oksidan ya. Apa itu oksidan? Develop karo, biasanya orang nyebutnya gampangnya itu developer, padahal developer bukan developer rumah ya. Ini aku kasih contoh aja. Oksidan ini gini loh. Nah, sing karo oksidan. Nah, iki ya oksidan iki, podo ae ya. Ini oksidan. Ada beberapa netralnya obat smoothing itu memang kandungan bahannya itu sama dengan oksidan pada pewarnaan. Makanya terkadang ada beberapa salon itu yang mengerjakan smoothing itu mereka tanpa melakukan proses netral. Karena apa? Karena netral sudah digantikan dengan pewarnaan. Misalkan kalian mau warna hitam nih, otomatis kalian menggunakan oksidan rendah 3% atau 6%. Kalau kalian nggak tahu persenan ya 10 volt sama 20 volt ya. Itu kan sudah ada bahannya sama. Setelah proses apa itu namanya, pencatokan, terus habis itu langsung dioleskan pewarna yang diinginkan, asalkan pewarnaannya mengandung oksidan rendah
itu boleh langsung, tidak ada masalah, tidak akan panas rambutnya karena pakai oksidannya kecil, 3% atau 10 volt, atau bisa juga 6%. Jadi tidak ada masalah karena seperti yang aku bilang barusan, kandungan netral pada obat smoothing itu bahannya sama, ada beberapa kesamaan dengan oksidan. Makanya tidak dilakukan proses penetralan basicnya smoothing rambut. Apakah itu berpengaruh, Kak? Tidak sama sekali, tidak ada masalah ya, geng. Nggak apa-apa, memang cara kerjanya itu seperti itu. Yang kedua, apabila kalian melakukan proses smoothing warna, tapi warna-warna yang gonjreng, dalam arti misalkan warna seperti rambut saya, apakah caranya sama? Bisa juga melakukan cara yang sama apabila menggunakan oksidan rendah. Karena beberapa warna coklat itu kurang bisa masuk dengan menggunakan oksidan yang sangat rendah apabila rambut customer ini dalam keadaan sudah pernah diwarna hitam. Kecuali rambutnya ini perawan dan tidak pernah terkena warna hitam, itu gampang sekali dimasukin sama pewarna coklat. Menggunakan oksidan rendah pun bisa masuk, tapi yang tidak sengejreng rambutku sekarang ya. Ibaratnya tuh kalau kena panasan itu baru terlihat sembur-sembur coklat-coklat, bukan yang sengejreng ini. Tidak masalah. Cara yang kedua, setelah kita melakukan proses smoothing step 1 selesai sampai pencatokan, boleh kita lakukan netral, tapi dengan catatan gunakanlah netral yang dingin, yang hampir kandungannya ini seperti hair mask. Seperti apa itu, Kak, netralnya? Kalau misalkan di merek nih ya, aku sebutin aja nih, aku agak dibayar juga sama merek ini, tapi aku ngomong karena merek ini memang bagus. Satu, netralnya apa ini? Macarizo yang milky. Yang kedua, netralnya Kerante yang seri smoothing keratin loh ya, yang putih loh ya, yang putih, aku ngomongnya yang putih. Bukan yang seri ini, bukan yang seri basic, seri yang putih yang terbaru yang keratin. Terus lagi kalau ini juga ada di ini. Oh ya, setahuku sih aku cuma nemuin 2 merek itu aja. Selebihnya mungkin aku belum tahu ya, karena aku jarang sekali membeli netral ya. Terus lagi udah nggak ada sih. Setelah kita lakukan proses netral dengan merek yang aku sebutkan barusan itu tadi, nah tunggu 10 sampai 15 menit, terus kalian cuci, terus habis itu tidak perlu dicatok dulu ya, tidak perlu dicatok, langsung kalian masukkan warna yang kalian inginkan. Kalian tunggu waktunya sesuai dengan waktu yang kalian yakini, entah itu 45 menit atau itu 1 jam, monggo, yang penting warnanya masuk. Kalau setelah itu ya, setelah kalian oles warna, baru kalian cuci kering, terakhir catok. Terus misalkan nih kalian ada yang nanya, loh Kak, tadi setelah di netral dikeringkan apa enggak? Jadi gini ya guys, rungono yo. Kalau kalian mau warna, kalian mau keringin pun itu nggak popo. Setengah kering pun yo nggak popo. Teles kebles yo kak, kebles banget itu yo nggak popo. Yang penting gak notos airnya. Maksudnya gak turun ini airnya. Dikeringkan boleh, setengah kering boleh, intinya di situ. Oke, sampai sini paham? Ada 2 cara. Boleh tidak menggunakan netral, langsung diwarna, asalkan menggunakan oksidan kecil. Cara yang kedua, boleh menggunakan netral bawaan, asalkan netralnya ini yang dingin, yang bahannya mengandung hair mask, yang bisa ditemui merek yang aku sebutkan tadi. Setelah kalian nunggu 10-15 menit, dicuci, terus kalian masukin warna yang kalian inginkan. Terserah kalian mau keringin kek, mau nggak keringin, nggak apa-apa. Ya kan, yang penting nggak kena air sekali.
Terus baru kalau sudah masuk warnanya, silahkan dicuci, dikeringkan, terakhir dicatok. Apakah hasilnya kedua cara ini sama, Kak? Tentu pasti ada bedanya sedikit. Contohnya seperti ini. Tergantung rambutnya juga ya. Ada rambut ini yang meskipun langsung smoothing color, dia ini tidak terjadi masalah meskipun dia ini menggunakan cara yang pertama. Tidak akan ngekrus, tidak akan rusak, tidak akan patah. Kembali lagi ke kondisi rambut awal. Kalau kondisi rambut awal kamu sudah lengket-lengket, dalam arti rambut yang rusak ketika kena air, dia ini satu dan yang lainnya ini sudah lengket banget, ya kamu jangan berharap hasilnya akan sempurna. Hasilnya itu hanya mendekati sempurna, yang penting tidak rontok, yang penting tidak rusak dan gampang disisir. Jadi sekali lagi, kalau kalian yang nonton videoku ini sebagai customer, jangan kalian pukul rata menyalahkan salon. Kalian juga harus lihat kondisi rambut kalian. Karena rata-rata mayoritas customer itu di pikirannya ketika dia datang ke salon, rambutnya yang kucel, rusak segala macam, itu bisa disulap seperti iklan shampoo Sunsilk. Itu mustahil. Kalau hanya sakolo, lek bahasa Jawa nih ya, bahasa Indonesia apa ya, saat itu juga bagus, terus nanti keluar dari salon kalian cuci rambut sendiri, mungkin akan kembali lagi, kalian bisa lakukan treatment hair mask. Ibarat kata tuh sakolo ya. Tapi kalau kalian mengharapkan hasilnya yang permanen, lembut, halus segala macam, jangan harap, karena semua kembali ke perawatan rambut kalian masing-masing. Oke, jadi ketika kalian melakukan smoothing rambut, dimanapun kalian melakukan smoothing, alangkah baiknya komunikasikan langsung dengan yang hairdresser kalian yang melakukan tindakan itu, supaya di kemudian hari kalian tidak bertanya-tanya dan akhirnya menebak-nebak berhadiah. Dan kalau tebakannya benar ya syukur, alhamdulillah. Kalau enggak benar itu jatuhnya kalian fitnah ya, nyalahin salon segala macam. Karena setiap salon, saya kasih tahu sekali lagi, mereka memiliki teknik sendiri-sendiri. Mau yang baru meletek, mau yang jam terbangnya sudah setinggi langit, itu semuanya punya teknik dan caranya sendiri-sendiri. Tidak bisa disamakan dengan salon satu dengan salon yang lain. Karena apa? Setiap orang itu keyakinannya beda, sama kayak agama. Orang kalau sudah fanatik di A, dia akan tetap di A. Mau dia ikut seminar keliling dunia, akan tetap begitu. Beda dengan orang yang fleksibel, dia bisa mengikuti ini, mengikuti ini, mengikuti itu. Tapi juga kembali lagi, terkadang menurut dia teknik yang terbiasa dia pakai, dia akan pakai terus. Itu yang istilah kasarnya tuh fanatik-fanatikan sama teknik. Karena hal-hal seperti itu adalah keyakinan di mana kita merasa pede menggunakan cara kita, bukan caranya orang lain ya. Soalnya beberapa itu ada customer itu yang terlalu nyetir hairdresser. Kok ini begini ya, aku di sana begini ya, begini ya, begini ya. Ya mending jangan di salon yang itu, mending pergilah ke salon yang lama. Supaya apa? Supaya cara kerjanya sesuai dengan kamu. Karena ibarat katanya tuh customer dengan hairdresser itu harus klop. Supaya apa? Supaya hasilnya pun memuaskan. Hairdressernya itu ngerjainnya penuh dengan semangat, penuh dengan rasa hati-hati, plus customer pun puas dengan hasilnya. Supaya kawin dulu. Jadi jangan kadang-kadang kan ada customer itu yang menggurui gitu, karena mungkin melihat dari media sosial si salon Asana mungkin menjelaskan caranya begini, tapi menurut salon yang dia kunjungi cara kerjanya tidak cocok nih, karena beda cara pandang. Nah, hal-hal kayak gini tuh perlu dimusyawarahkan. Dan kalian sebagai customer pun harusnya mengerti dan ngajeni ya, karena setiap orang ini mukanya aja beda, pasti cara kerjanya juga beda tangan itu beda hasil, itu memang benar gitu. Jadi aku harap
jawaban saya ini kamu bisa mengerti ya. Mungkin kalau kamu ada yang kurang mengerti, kamu bisa WA aku. Dan mungkin juga dalam penjelasan saya ini banyak sekali perkataan ataupun pembahasan yang mungkin di luar konteks, karena ibarat kata itu namanya juga pikiran ya, kadang langsung keinget. Nah, hal-hal kayak gitu tuh selalu aku sampaikan. Itu aja sih. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Terima kasih juga yang udah tanya. Jangan lupa kalau kalian belum subscribe channel aku, tolong di subscribe. Bye.